Halo Ratna, penjaga museum. Ratna ini penjaga museum pribadi ternyata ya, Masya Allah. Saya kira Ratna ini dia itu penjaga museum pemerintah, nggak taunya penjaga museum pribadi. Ratna, kamu punya museum, saya juga punya museum sebagai cucu kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Masalahnya Bapak ini menambahkan silsilah yang sudah ada. Begitu selesai, Sultan Ismail, Bapak itu menambahkan ke kiri. Sebenarnya itu tidak boleh. Bapak ini orang hukum, katanya pengacara. Harusnya Bapak tahu hukum. Itu melanggar hukum kalau menambahkan silsilah, menambahkan atau mengurangi silsilah yang sudah ada dengan tidak sah. Itu salah, Pak. Itu pelanggaran hukum loh. Silsilah yang ada ini Bapak sudah menambahkan. Sultan Ismail ini memiliki anak adalah Sultan Abdullah. Nah, justru Bapak ini menambahkan ke kiri. Menambahkan neneknya katanya tadi yang bernama Maria itu. Masalahnya, nenek Anda yang bernama Maria itu tidak tercatat dalam naskah Bima. Baik itu catatan Belanda, kemudian Bo Sangajikai, Bo Lepas, maupun Lontara. Itu tidak tercatat masalahnya. Bagaimana saya harus mengakui? Bagaimana kami harus mengakui? Anda sebagai keluarga Sultan Ismail, layawang Bapak itu dengan seenaknya menambahkan ke kiri kok. Naskah yang ada itu silsilah yang ada itu Bapak tambahkan masalahnya. Menambahkan ke kiri ada istri pertama yang bernama Maria. Terus di situ ada tulisannya Cuhi Maria. Satu hal, Pak. Sultan Bima, dari Raja Bima sampai Sultan Bima itu bersama Cuhi dan Sultan Bima itu adalah anak dan ayah. Tidak boleh dinikahi loh, Pak. Sultan itu tidak boleh menikahi Cuhi, keluarga Cuhi. Tidak boleh dijadikan pelayan, tidak boleh dinikahi karena ada hubungan antara anak dan ayah. Lah terus Bapak itu di silsilahnya itu bilang Maria Cuhi. Apa tadi Cuhi Maria. Itu nggak bisa loh, Pak. Dalam sejarah itu nggak boleh Cuhi itu menikah dengan raja. Karena ada sumpahnya. Cuhi itu bersama Raja Bima itu adalah ayahnya itu Cuhi. Kemudian Raja Bima itu adalah anak. Jadi Cuhi itu mengangkat Raja Bima itu sebagai anak. Jadi tidak boleh menikah antara Cuhi dan raja. Itu di situ Bapak sudah salah. Itu satu poin yang Bapak salah dan ngaco berat. Jadi apa yang kamu punya, saya juga punya. Cerita tentang keluarga saya, kan saya bilang nasab nggak boleh diputus, Ratna. Ratna apa, Mandika atau apa nih? Mandika atau apalah, saya nggak paham. Dia ngaku-ngaku Sultan Salahuddin ya cucunya. Kamu jangan ngaku-ngaku, Ratna. Kamu keturunan dari sultan yang mana? Hah? Kalau kamu punya sejarah, kami juga punya saudara. Tidak boleh dimasuki oleh orang lain karena nasab kami, silsilah kami. Jadi maka ketika ada orang lain di luar sana ingin masuk ke silsilah kami, mohon maaf Ratna, itu klaim sepihak dari kamu. Nenek Anda yang bernama Maria itu tidak tercatat dalam naskah. Itu masalahnya. Tidak tercatat dalam buku-buku sejarah Bima. Tidak tercatat dalam Lontara atau catatan dari Makassar, dari Goa sana. Jadi kita ini dicatat loh, Pak. Jadi kelahiran, kematian, pernikahan itu selain dicatat oleh naskah Bima, dicatat juga oleh Lontara. Kemudian ada penyalinan-penyalinan, disalin oleh Belanda, ditulis Belanda. Gitu loh, Pak. Jadi makanya nggak bisa asal, karena kita ini sudah tercatat. Gitu loh. Jadi jangan terlalu ngawur. Kalau nggak ada, bagaimana kita mau adakan? Kesalahan Bapak itu sudah mencampurkan
Jadi bapak itu dompleng gitu. Dari Sultan Ismail langsung bapak menambahkan ke kiri dengan tidak sah. Harusnya disahkan oleh, saya ulangi, Majelis Adat Kesultanan Bima Saradanam Bojo. Nah itu lembaganya. Bukan lembaga adat Wawo, Pak. Kamu bilang kamu memiliki sejarah Kesultanan Bima. Sejarah yang dari mana, Ratna? Sejarah itu harus dicocokkan dengan generasi sultan yang lain. Jangan klaim pribadi. Gitu loh. Jangan kamu bilang, saya nih pegang. Saya ini pemegang istana. Ya istana yang dari mana? Cerita Bima tuh ada cerita. Ada istana beberapa. Di Bima itu istananya nggak satu, Ratna. Dari mulai Raja Indra Jamrud sampai ke kakek moyang kita. Gitu loh. Ke buyut kami Sultan Ismail Muhammad Shah. Makanya bapak datang ke Bima, lihat silsilah Bima. Sebetulnya Pak, catatan-catatan Bima ini lengkap banget. Tergolong sangat lengkap. Tinggal bapak buka, tinggal dibaca. Kalau tidak ada berarti bukan. Itu saja. Biasanya yang perlu bapak ketahui, itu keluarga-keluarga itu tuh tercatat semua loh Pak. Tercatat semua dalam silsilah. Kemudian satu tadi, tidak boleh anak cucu sultan itu tidak pernah tercecer. Meskipun sultan itu menikah dengan orang biasa, itu anaknya tuh tidak pernah tercecer, pasti diambil untuk ke istana. Itu yang bapak perlu ketahui. Keturunan saya dimakaminya di Sigi Sultan, Ratna, Sultan Bojo. Kalau keturunan kamu tuh di makam raja, gitu loh. Jadi ada perbedaannya. Kenapa dibedakan itu? Karena ada sejarahnya. Saya nggak mau bongkar. Kalau kebongkar semua saya malu nantinya. Kamu juga malu. Udahlah, tutup. Jangan mengklaim kamu sepihak seakan-akan Sultan kamu doang. Ratna, saya pikir kamu penjaga sultan pemerintah, nggak tuh sultan pribadi keluarga. Halo, lucu kamu diketawain orang banyak. Kemarin kan bapak bilang itu di silsilah bapak. Bapak kan bilang Sultan Ismail dimakamkan di Wawo, kemudian dipindah ke makam Sigi. Terus sekarang bapak bilang ada di postingan bapak bilang dimakamkan di Sigi. Lah, padahal kemarin katanya dimakamkan di di Wawo. Itu kan sudah ngaco. Udah beda-beda lagi omongannya. Yang konsisten Pak kalau ngomong. Tapi mungkin saya sudah maklum sih, karena bapak kan suka lain-lain ngomongnya. Kadang ngomong ini, kadang ngomong itu. Tidak ada yang mau menghilangkan nasab-nasab orang tuh, nggak ada. Tapi kalau nggak ada ya jangan diadain. Jangan ditambah, nggak boleh loh Pak nambah-nambah gitu. Itu harus ada persetujuan. Kalau hanya sekedar, kalau mau nambah gitu, nanti semua orang bisa nambah. Nanti gini saja, kalau Bapak masih bingung, masih ngaku-ngaku, saya undang Bapak ke Bima. Kita bahas sama-sama. Silakan Bapak keluarkan. Kalau hanya begitu-gitu saja, menikah dengan Maria, Encuhi Maria, nggak ada bukti-bukti lain, nggak ada naskah-naskah lain, berdasarkan hanya kisah-kisah, cerita-cerita dari atas. Aduh, susah Pak. Kalau naskah Bima, kalau silsilah Bima, silsilah Raja-Raja Bima itu sudah tertulis dari atas sampai bawah. Itu ada pertanggungjawabannya, ada sumpahnya Pak. Nulis silsilah itu nggak boleh sembarangan. Ada pertanggungjawabannya. Makanya banyak belajar tentang sejarah Bima supaya tidak ngaco, tidak ngawur. Bima itu unik. Makanya jangan ngasal. Satu hal lagi, tidak ada loh, nggak boleh loh sultan atau raja itu menikah dengan cuhi. Karena cuhi itu adalah ayahnya. Masa ada ayah menikah sama anak? Nggak boleh. Itu Bapak tadi katanya di silsilahnya itu ada tulisannya.
Marian Cuhi Maria, nggak boleh. Itu sudah aturannya, aturan yang sudah ada sejak dahulu kala. Itu saja sudah bisa mementahkan naskah Bapak. Bukan naskah ya, silsilah Bapak. Museum Samparaja itu memang milik pribadi, dan kita bangga kok punya Museum Samparaja, punya museum pribadi yang isinya naskah-naskah Bima. Jadi sejarah Bima itu lahir dari Museum Samparaja, berdasarkan naskah-naskah Samparaja. Bapak aja tahu itu tadi, Indra Jamrud, Indra Kumala, itu dari mana? Itu kan dari Samparaja, Pak. Jadi Bapak jangan menghina-hina Samparaja. Itu dari atas sampai bawah itu dari Samparaja, Pak. Kalau orang mau mempelajari tentang sejarah Bima, budaya Bima tuh di Samparaja. Semua orang, Pak, seluruh penjuru Nusantara, bahkan dari luar negeri, kalau mau belajar sejarah Bima, budaya Bima tuh ke Samparaja. Jadi jangan menghina-hina Museum Samparaja, karena isinya tidak ternilai dengan uang.